Halo guys, welcome back to my channel. Nah, jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang unik juga dan seru yang kemungkinan kalian juga udah tahu, yaitu tentang Chinese Zodiac atau biasa disebut dengan Shou ya. Nah, di Chinese Zodiac ini terdapat 12 hewan yang terpilih sebagai lambang dari setiap tahun ya, di kalender lunar atau di kalender Chinese gitu. Nah, cuman aku cukup yakin sih kalian pasti juga sudah terbiasa atau sudah cukup tahu kalau misalnya show ini atau Chinese Zodiac ini ada hewan-hewan tertentu yang dipilih sebagai lambang dari tiap tahun gitu. Makanya kita merayakan kalau tiap Imlek atau Chinese New Year kan ada, oh tahun ini tahun ayam, tahun ini tahun anjing, tahun kerbau, atau tahun kelinci gitu ya. Nah, cuman pernah nggak sih mikir kalau misalnya kenapa ya cuman ada 12 hewan yang terpilih, sedangkan di dunia ini kan hewan ada banyak banget ya. Kenapa nggak ada yang lambangnya ikan? Kenapa nggak ada yang lambangnya marmut atau semut gitu ya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kadang ditanyain, iya ya, kenapa cuman 12 hewan ya yang terpilih sebagai lambang dari setiap tahun gitu. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Kenapa cuman ada 12 hewan yang terpilih untuk istilahnya apa ya, mewakili tahun-tahun di lunar calendar atau kalender Cina gitu ya. Nah, kisah yang aku ceritain kali ini adalah kisah yang paling terkenal ya, urban legend yang paling terkenal sejarahnya kenapa 12 hewan ini bisa terpilih. Sebenarnya ada beberapa versi dari cerita, cuman aku ngambil yang cukup terkenal dan sering diceritakan gitu ya. Nah, awal mula dari terbentuknya lambang-lambang hewan ini adalah pada zaman dahulu, rakyat Cina ya, zaman dahulu itu mereka tuh kebingungan dalam menentukan tahun, bulan, dan hari gitu ya. Akhirnya rakyat itu zaman dulu tuh berdoa sama dewa, ya zamannya dewa-dewa itu. Mereka tuh meminta sama dewa langit kalau, dewa aku minta dong gimana ya cara menentukan hari, bulan, dan tahun gitu. Bu, kita diajarin gitu loh. Gimana cara nentuin biar kita tuh tahu gitu. Nah, akhirnya pada saat itu tuh dewa itu berpikiran kayak, gimana ya caranya yang mudah biar rakyat-rakyat China ini atau orang-orang ini tuh bisa belajar dengan mudah dan gampang. Nah, akhirnya itu dewa tuh kepikiran tuh, oh iya ya, manusia sama hewan itu kan hidup berdampingan ya, maksudnya kayak deket gitu relasinya. Dewa langit itu waktu itu punya ide kalau, gimana kalau misalnya aku gunain hewan sebagai lambang dari setiap tahun, jadi orang-orang ini gampang gitu kalau dalam mengingat gitu atau menentukan hari, bulan, dan waktu. Nah, masalahnya hewan itu kan di dunia itu banyak jenisnya gitu ya. Nah, dewa ini mikir, gimana ya cara nentuin kalau misalnya itu hewan tuh ada sebanyak itu gitu. Padahal yang hewan yang mau dipilih itu cuma 12. Kenapa 12? Karena ya ngikutin jumlah bulan yang ada gitu ya. Ada 12 bulan. Nah, dewa mikir ya cuma 12 hewan yang bakal terpilih. Nah, karena waktu itu berdekatan dengan hari ulang tahunnya Dewa Langit. Nah, Dewa Langit itu punya ide gitu, punya cara gimana untuk menentukan 12 hewan yang bakalan terpilih, yaitu dengan perlombaan atau sayembara itu ya. Nah, jadi hewan-hewan ini diumumin semuanya boleh ikut gitu. Jadi mereka tuh harus melewati hutan dan sungai yang luas gitu ya, untuk mencapai di suatu titik gitu, titik yang sudah ditentukan sama si Dewa Langit ini. Nah, akhirnya tuh semua tuh udah terumumkan itu. Udah kau umumin ke semua hewan-hewan siapa yang mau ikut, dan itu rame istilahnya di dunia perhewanan gitu. Awalnya dulu itu kucing dan tikus itu sahabat dekat gitu. Mereka tuh temenan, teman dekat, bolo lah istilahnya, konco cedak gitu ya, teman dekat gitu. Nah, mendengar itu semua, si tikus dan si kucing ini juga tertarik gitu untuk mengikuti perlombaan itu gitu. Mereka mau menjadi salah satu lambang dari setiap tahun itu gitu.
Akhirnya mereka berdua nih diskusi nih, mereka berdua, si tikus sama si kucing. Si tikus tuh ngomong, cing gitu kan, kucing gitu, kamu mau nggak tuh ikut perlombaan yang dewa omongin itu? Kita nanti bisa itu loh, jadi lambang tahunan gitu, jadi lambang tahun kan, cool gitu kan, keren gitu, kita berdua. Akhirnya ya kucing jawab ya, karena mereka kan temenan, ya udah kalau misalnya kamu ikut, aku ya ikut gitu. Nah cuman si tikus ini kan rada cerdik gitu ya, pintar gitu. Terus dia itu ngomong sama si kucing, tapi tocing, di perlombaan tuh jalurnya itu nggak gampang, ada sungai sing gede banget. Tapi kalau misalnya kita mau ikut, kita kan harus nyebrang tuh. Kita kan nggak bisa nyebrang, wong arusnya itu deres. Arusnya kan deres banget gitu. Piye caranya ya? Gimana ya caranya biar tetap bisa ikut dan kita menang gitu. Nah akhirnya diskusi lah itu kucing sama si tikus, gimana caranya buat melewati sungai itu, karena arusnya cukup deras. Akhirnya si tikus ini punya ide lagi gitu. Cing gitu. Nek si kerbau biasanya kan ikut itu, pasti dia tuh mau ikut gitu. Gimana kalau misalnya kita itu ikut kerbau? Kerbau itu kan orangnya rajin, kita tinggal naik aja di punggungnya, dan orangnya baik, kita minta tolong aja sama si kerbau gitu. Terus si kucing setuju, akhirnya oh ya udah gitu. Akhirnya mereka berdua datangi kerbau gitu. Bau, kamu sebenarnya ikut nggak sih perlombaan ini gitu, yang diomongin sama dewa gitu. Terus kerbau, oh ikut, tapi kan aku sadar diri ya, misalnya badanku besar, jalanku lama, jadi aku tuh mau berangkat pagi-pagi banget tuh, subuh. Nah si kerbau ini sebenarnya pekerja keras gitu ya, dia tuh tahu tentang kelemahannya dia, sadar diri kalau misalnya dia gemuk, badannya besar, jalannya lambat. Kalau misalnya dia berangkatnya ya pagi atau menjelang siang, ya pasti kalah dengan hewan-hewan yang lainnya gitu. Jadi dia memutuskan buat berangkat lebih pagi. Nah akhirnya mereka berdua setuju, si kucing dan tikus, oh ya udah nggak apa-apa gitu, kita naik di punggungmu ya, karena kerbau yang istilahnya juga baik hati ya, ya udah nggak apa-apa, biarin mereka ikut gitu. Nah akhirnya ini mereka ikut nih, pagi-pagi banget mereka tuh jalan gitu ya, jalan bertiga gitu, kerbau ya jalan, tikus sama si kucing tuh di atas gitu. Jalan, akhirnya sampai di sungai yang besar itu ya, yang arusnya cukup deras itu. Ya buat kerbau itu bukan suatu masalah yang besar ya, dia bisa jalan, bisa menyeberangi sungai itu dengan gampang. Ya tentu tikus sama si kucing ini tetap di atasnya. Nah pas nyebrangi sungai ini, si tikus ini boyoli cek apa picik ya toh, si tikus ini pengen juara 1 gitu. Cuman dia tuh mikir kalau misalnya udah sampai di seberang terus dia lari, bakalan kalah sama si kucing. Jadi kucing tuh yang juara 1 gitu. Nah akhirnya muncul itu niatan welek ya, niatan jeleknya si tikus ya, itu kayak biar si kucing ini tak dorong aja ya masuk ke sungai. Nggak tahu ya cara dorongnya gimana, mungkin di cerita ini kan didorong, mungkin digigit lah ya, digigit, kaget, nyemplung gitu ya. Kucing kaget kan lompat gitu ya, lompat itu nyemplung. Nah akhirnya digigit lah, ya didorong lah si kucing itu sampai dia tuh nyemplung. Nah si kerbau karena fokus nyebrang ini ya, dia nggak sadar kalau misalnya si kucing udah jatuh gitu. Ya dia fokus dengan perlombaannya aja, maksudnya fokus sampai di seberang gitu. Singkat cerita udah sampai di seberang. Nah begitu sampai di seberang, si tikus ini kan tahu nih, wah ini udah gampang ini, maksudnya jalurnya udah gampang, tinggal lurus, lari, finish gitu. Nah akhirnya si tikus ini loncat terus dia lari kenceng ke garis finish, dan ya bener, yang sampai pertama kali yaitu si tikus gitu. Nah di posisi kedua ya ada si kerbau gitu ya, kerbau sih nggak muring-muring gitu ya, as long as ya udah sampai, udah finish gitu ya. Dan dewa ngumumin ya, istilah kerbau di posisi kedua gitu. Nah nggak lama kemudian si macan
macan itu datang gitu dari kejauhan, terus kelihatan lari gitu ya. Walaupun arus sungai itu istilahnya agak membuat sulit dia, tapi dia berhasil duduk di posisi ketiga ya. Jadi wes tikus, kerbau, habis itu macan gitu ya. Nah, yang berikutnya kelihatan tuing ya, ada yang loncat, yaitu kelinci gitu. Nah, si kelinci ini cukup pintar. Dia itu nyebrang di sungai itu lewat bebatuan gitu ya. Dia loncat dari batu ke batu sehingga dia sampai di posisi keempat gitu. Nah, di posisi kelima ada naga gitu. Terus kalau misalnya dipikir-pikir, loh kak, loh mas gitu, kok naga di posisi kelima ya? Padahal kan dia terbang gitu. Dan istilahnya nggak ada hambatan kan. Misalnya dia yang paling lancar harusnya gitu. Bahkan dewa waktu itu katanya itu tanya gitu, loh naga gitu kan. Kok kamu juara kelima, di posisi kelima, kenapa gitu kan. Nah, perlu diingat naga itu waktu itu kan hewan yang sakral ya, hewannya para dewa gitu. Bahkan hewan ini kadang bisa disebut juga dewa juga gitu. Nah, si naga itu bilang, iya soalnya waktu itu pagi-pagi itu aku harus nurunin hujan dulu di daerah timur. Jadi setelah nurunin hujan ya, aku baru ikut perlombaan. Nah, akhirnya makanya si naga ini ada di posisi kelima gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa si naga di urutan kelima gitu. Nah, udah 5 hewan ini. Jadi ada sisa slot 7 hewan lagi. Nah, di kejauhan itu ada terlihat kuda gitu ya. Dari kuda itu udah lagi nyebrang dari sungai gitu ya. Udah mau sampai di ujung sungai, tiba-tiba ular tuh nyosor gitu ya, nyaut gitu. Ular ini nakut-nakutin si kuda gitu ya. Misalnya jadi terhambat gitulah. Makanya di urutan ke-6 itu ada si ular ya. Ular itu di urutan ke-6, nah barulah disusul sama si kuda ini di urutan ke-7. Nah, habis kuda selesai masuk ke finish, urutan 7, 8, 9 ini adalah hewan yang istilahnya nggak bisa berenang dan takut air, yaitu kambing, ayam, sama monyet. Nah, mereka bertiga ini sadar kalau mereka tuh punya kelemahan dan susah gitu buat nyebrang ke sungai. Akhirnya mereka itu sekongkolan gitu ya, kompletan. Ayo kita bikin tim gitu. Kita saling membantu. Nah, akhirnya itu mereka tuh ngumpulin ranting-ranting gitu, ranting-ranting pohon gitu, untuk disusun ya kayak istilah jadi rakit gitu lah. Nah, singkat cerita istilah mereka nyebrang itu menggunakan rakit yang mereka bikin gitu ya. Nah, jadi di posisi ke-8 di posisi ke-8, 9, 10 itu ada kambing, monyet, dan ayam gitu ya. Nah, udah 10 ini ya. Udah yang pertama tadi tikus, yang kedua kerbau, ketiga macan, keempat kelinci, kelima naga, keenam ular, ketujuh kuda, ke-8 ada kambing, terus monyet, sama ke-10 ada ayam ya. Nah, tinggal 2 slot. Ya toh, tinggal 2 slot. Ya. Yang kita tahu ya tinggal anjing sama si babi gitu ya. Tinggal 2 hewan ini gitu kalau misalnya kita lihat dari keseluruhan Chinese zodiac gitu. Nah, anjing tuh sebenarnya cepat gitu. Sebenarnya bisa cepat, mereka pun bisa renang gitu kan. Tapi kenapa ada di urutan ke-11? Nah, ceritanya waktu dia udah sampai di sungai ya. Waktu dia udah sampai di sungai, naluri anjingnya itu ya, naluri kire naluri anjingnya itu keluar ya, yaitu suka bermain gitu ya. Mereka kan hyperaktif gitu, suka main, suka dolan-dolan. Akhirnya waktunya kebuang di situ. Jadi si anjing ini main air dulu, keceh-keceh dulu, udah begitu udah seru, baru akhirnya dia keinget gitu, udah lupa waktu kan, keinget, oh iya aku kan lagi lomba gitu ya,
Akhirnya dia cepet-cepet nyebrangin sungai dan sampai di finish di urutan ke-11. Nah, tinggal satu ini, urutan terakhir yaitu urutan ke-12. Semua hewan tuh bertanya-tanya, kira-kira siapa ya hewan yang terakhir gitu. Nah, akhirnya dari mereka ngelihat dari kejauhan tuh ada si babi gitu. Bahkan mereka itu istilahnya pada kaget lah, istilahnya shock. Babi kok isa-isane hewan yang paling males gitu, biasanya cuma makan tidur, ikut gitu di perlombaan ini. Yang lewati hutan, yang renang, lewati sungai, ya harus lari gitu ya, dan harus bangun pagi gitu. Mereka tuh kaget gitu, lari gitu kan, lari sampai di garis finish kan, wes terengah-engah, wes capek gitu ya, wes keringetan istilahnya kayak gitu. Apa yang kalimat yang pertama keluar dari si babi ini, mana makanannya? Aku dengar di sini ada makanan yang enak gitu. Semua hewan tuh ketawa. Oh, pantesan kok ya niat gitu, kok niat banget ngikutin lomba, ternyata tujuan utamanya adalah makan gitu. Nah, tapi ya udah sampai di situ kan. Akhirnya ya Dewa Langit yang ngumumin gitu, kayak ya udah ada 12 hewan yang berkumpul dan sampai gitu ya. Ya, jadi 12 hewan ini yang akan terpilih sebagai 12 lambang Chinese Zodiac gitu. Nah, jadi itu urutannya ya, urutan sejarahnya kenapa 12 hewan ini bisa terpilih. Nah, si kucing dia gitu ya. Si kucingnya gimana? Kan tadi nyemplung gitu ya. Nah, waktu udah diumumin, kalau udah diresmikan kalau 12 hewan ini adalah hewan yang terpilih, habis itu kucing tuh dateng gitu. Kucingnya dateng, habis itu basah kuyup kan ya. Terus menggeh-menggeh itu apa ya? Terengah-engah gitu ya. Terus bilang, aku di urutan keberapa? Aku ya udah sampai lo ini gitu. Terus Dewa ya bilang, oh I'm so sorry gitu ya. I'm sorry kucing gitu. Maaf kucing, ini udah kumpul 12 hewan, jadi kamu udah nggak kedapatan slot gitu kan. Nah, dengar kayak gitu si kucing tuh marah besar. Itu kayak bengkel gregetan gitu, istilahnya sampai mau menerkam si tikus gitu, mau dimakan gitu. Nah, si tikus ini langsung lari ke deket Dewa gitu, kayak istilahnya takut, istilahnya kayak gitu kan. Nah, akhirnya ya udah, maksudnya keputusan Dewa kan juga udah nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Keputusannya ada persyaratannya adalah 12 hewan yang ya sampai duluan gitu ya, sampai duluan di tempat yang sudah ditentukan gitu. Jadi ya kucing itu nggak dapat slot gitu ya. Nah, udah terpilih ya 12. Nah, sejak saat itulah si kucing dan si tikus itu menjadi musuh bebuyutan. Walaupun si tikus menjadi istilahnya show hewan yang pertama atau Chinese Zodiac lambang yang pertama, tapi sejak saat itu tikus tuh harus hidup dihantui rasa takut akan diterkam oleh si kucing-kucing yang ada di hutan atau di sekitarnya. Makanya sekarang tikus sama kucing itu musuhan gitu. Jadi dulu tuh mereka tuh sahabatan gitu, makanya jangan berkhianat gitu. Nah, jadi itu ceritanya atau kisahnya atau sejarahnya kenapa 12 hewan ini bisa terpilih gitu. Mungkin kalau didengar-dengar itu beneran nggak sih, atau itu mungkin dongeng ya? Ya nggak tahu gitu ya, kita semua nggak tahu karena juga nggak ada cerita exact atau cerita pastinya gitu di sejarah, di buku sejarah. Cuman yang sangat terkenal atau emang yang sering diceritakan adalah kisah yang ini, yaitu tentang perlombaan itu sendiri. Nah, mungkin ada beberapa versi cerita yang mungkin kalian juga bakal istilahnya temuin ya. Cuman pasti aku yakin cerita yang kali ini adalah cerita yang paling sering kalian temuin kalau kalian cari di internet gitu. Nah, habis ini aku mau bahas, berarti kalau orang-orang yang lahir di tahun atau show yang berbarengan dengan lambang hewan-hewan ini, berarti mungkin punya karakter yang cukup unik dong. Nah, di kepercayaan Chinese sendiri emang
ada hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lahir di tahun tikus, itu karakternya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lahir di tahun kerbau, itu karakternya seperti apa gitu. Nah, kali ini aku akan bahas karakter-karakter dasar setiap show yang kita punya gitu ya. Zodiak pertama yaitu tikus gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang tikus, biasanya orang yang bershow tikus tuh orangnya kreatif, dermawan, oportunis ya. Ya kelihatan sih ya dari ceritanya itu aja pengen menang gitu. Dia melihat semua opportunity gitu. Jadi orang tikus tuh oportunis. Nah, tapi kelemahan dari orang show tikus ini suka menghakimi orang gitu. Ya emang nggak semuanya, tapi ya most of them katanya kelemahannya suka menghakimi gitu. Nah, zodiak yang kedua adalah kerbau ya. Ya kita bisa lihat ya dari kisah cerita tadi ya. Orang yang berzodiak kerbau ya atau bershow kerbau itu orang yang memiliki sifat pemimpin yang baik gitu ya, berjiwa pemimpin. Yang kedua bekerja keras, tapi kelemahannya adalah dia itu cukup keras kepala gitu. Jadi walaupun berjiwa pemimpin, mungkin kadang keras kepala, mungkin kadang egois ya, karena goal-goal yang mereka set itu ada goal-goal yang besar gitu, rencana-rencana yang besar gitu. Nah, show yang ketiga adalah macan. Nah, bicara tentang macan itu katanya karakter yang dasar yang dimiliki orang bershow macan itu ya, orangnya pede, terus orangnya heroik, tapi kelemahannya adalah dia itu super sensitif, dikit-dikit baper dikit-dikit disinggung marah gitu ya. Nah, itu sifat dasar dari show macan gitu. Nah, yang keempat adalah kelinci ya. Show kelinci itu katanya orang yang bershow kelinci itu orangnya lembut gitu, elegan. Tapi ya sifat elegan tuh. Terus sabar, baik hati gitu ya. Cuman kelemahan dari show kelinci ini adalah orangnya sangat avoid gitu ya. Kadang bisa jadi sangat egois. Jadi ketika ada masalah gitu ya, udahlah aku nggak mau ada masalah, nggak mau diselesain gitu ya, ditinggal gitu aja. Mereka avoid dan egois, kadang ngerasa mereka itu benernya sendiri gitu. Itu kalau show kelinci. Yang kelima adalah show naga gitu. Show naga adalah orang yang bershow naga adalah orang yang pribadinya itu pede, mempunyai mimpi-mimpi yang besar dan ambisius gitu. Mereka punya semangat dalam hidup tuh besar dan luar biasa. Cuma kelemahannya itu terlalu belak-belakan gitu ya. Ya nggak suka ya langsung ngomong jeplak gitu ya. Nggak suka ini jeplak, nggak suka itu jeplak. Ya bisa dibayangin kalau digabungin sama orang show macan ya, yang istilahnya tadi super sensitif gitu ya. Ketika diomongin kejelekannya secara belak-belakan ya baper gitu ya. Saya kayak gitu. Itu kalau show naga. Yang keenam adalah ular gitu ya. Orang yang bershow ular adalah orang yang perhitungan ya. Perhitungan itu dalam artian positif ya. Maksudnya kayak mereka selalu memperhitungkan untung dan rugi dalam kehidupan mereka gitu. Nah, kelemahannya adalah show ular ini sesosok yang pendendam gitu ya. Jadi suka dipendam, akhirnya dendam sama orang. Mungkin di luarnya kelihatan oke, baik hati gitu ya, tapi di dalam hatinya mungkin dia tuh dendam gitu ke orang-orang yang gak dia suka gitu. Itu kalau show ular. Nah, yang ketujuh, show kuda ini. Show kuda juga show yang istilahnya pekerja keras gitu ya. Pekerja keras, nggak gampang menyerah, gigih gitu ya. Cuman sifat jeleknya adalah kadang terlalu kekanak-kanaan gitu. Mungkin dalam artian ketika kita di situasi serius ya, dalam memecahkan masalah, si kuda ini nggak bisa terlalu bersikap dewasa gitu. Kadang bersikap kekanak-kanaan gitu. Nggak serius lah kalau dalam menghadapi masalah. Itu kejelekannya. Nah, show yang ke-8 adalah kambing ya. Kambing ini punya julukan yang cukup unik, yaitu malaikat di bumi. Jadi show orang yang memiliki
show kambing itu katanya malaikat yang ada di bumi gitu, karena orangnya sangat baik gitu ya, baik banget gitu. Nah, cuman kelemahannya dari show ini adalah orangnya pesimis gitu. Jadi belum apa-apa wes mikirnya susah gitu ya, belum apa-apa wes iki angel sih, kayak aku gak sanggup. Cuman kalau ke orang lain dia itu bisa sangat baik, bisa menjadi seorang yang mungkin penyemangat bagi orang-orang lain atau show-show lain gitu. Jadi makanya bisa dibilang show ini malaikat gitu ya, karena baik pol. Show berikutnya yang ke-9 yaitu monyet gitu ya. Monyet gitu. Nah, orang yang bershow monyet itu orangnya katanya sih friendly gitu ya, aktif gitu ya, si kecil udah aktif ya bun, semangat dan cerdas itu. Nah, cuman kelemahan dari orang-orang yang show monyet itu adalah kadang tuh sombong dan susah diatur gitu ya, karena mereka suka memaksakan kehendak mereka gitu, mereka susah diatur. Kadang mereka maunya apa ya itu gitu, jadi nggak mikirin orang lain, jadi bisa dibilang cukup egois gitulah. Itu kalau monyet ya. Yang ke-10 ada pitik atau ayam ya. Show yang ke-10 itu ayam. Sifat dasar dari show ayam itu tuh jujur, perasaan, baik, dan pede gitu ya. Nah, tapi kelemahannya dia itu sembrono gitu. Pecicilan gitu ya. Sembrono, kadang blak-blakan, maksudnya sak penake dhewe gitu kalau mau ngelakuin hal apa gitu. Dan bisa dibilang kadang ya galak gitu, galak dan nyolot suka ya, si ayam ini. Wis sembrono, galak, nyolot, urip meneh ya. Komplit gitu. Ya itu istilahnya kejelekannya gitu. Yang ke-11 ada anjing. Nah, show orang yang memiliki show anjing ini memiliki pribadi yang berwibawa, setia, romantis ya. Cuman dia itu jeleknya itu suka membelot gitu ya. Maksudnya kayak nggak nurut juga. Maksudnya gampang lawan lah. Misalnya ada yang benar apa, nah dia nggak mau tahu gitu, malah dilawan gitu. Terus cukup egois dan keras kepala, yaitu gara-gara diberitahu yang apa malah dilawan ya, dia punya pemikiran dia sendiri, akhirnya dia ya cukup egois gitu, merasa dia benar gitu. Yang terakhir adalah orang dengan show babi. Show babi pasti yang ada di pikiran kalian sifatnya suka makan gitu. Enggak gitu ya. Nah, jadi enggak seperti yang kalian pikirin kalau misalnya show babi itu males atau suka makan, enggak gitu ya. Justru show babi ini memiliki karakter atau sifat dasar yang suka menolong gitu ya. Suka menolong, pemberani, dan baik hati. Nah, sifat jeleknya adalah mesti kalian ngomong lagi kalau misalnya suka makan dan males. Enggak ya. Nah, sifat jeleknya adalah materialistis ya. Orang dengan show babi itu materialistis gitu. Makanya beberapa apa ya, status atau di lambang-lambang di Chinese itu ya, babi kan ngambangin kemakmuran ya, kekayaan gitu. Nah, kelemahan atau sifat jeleknya itu adalah materialistis gitu. Nah, itu aku udah paparin ya secara singkat beberapa sifat dasar yang baik ataupun jelek dari masing-masing show. Tentunya itu bukan menjadi patokan yang pasti atau 100% ya. Karena setiap orang kan juga dididik dan dibesarkan di keluarga yang berbeda gitu ya. Itu hanyalah suatu penggambaran umum gitu ya. Belum tentu itu benar 100% dan belum tentu juga salah 100%. Nah, kalian boleh percaya atau nggak percaya gitu ya. Nah, dari sini kan kita udah tahu ya, 12 lambang zodiak Chinese ini terpilih dari mana gitu ya. Dan kita udah tahu kalau sifat-sifat dasar setiap show itu kayak gimana gitu. Nah, aku mau tahu show kalian itu apa. Nah, showku sendiri adalah show kerbau. Nanti aku pantang menyerah, disiplin,
berjiwa kepemimpinan gitu ya. Tapi juga sombong dan keras kepala gitu. Nah, aku mau tahu kalian itu show-nya apa, dan bener nggak sifat-sifat kalian tuh sama dengan sifat-sifat dasar yang tadi aku sebutin. Kalau nggak sama, coba komen di bawah sifat kalian yang bener tuh kayak apa gitu ya, atau yang nggak sesuai itu kayak apa, baik jeleknya atau buruknya gitu, yang nggak sesuai gitu. Oke, jadi cukup sekian videoku hari ini ya. Kita udah bahas tentang sejarah tentang 12 Chinese zodiac ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kalau misalnya aku upload video baru, kalian nggak ketinggalan gitu ya. Komen di bawah kalau kalian tuh mau request video, sebisa mungkin aku bakal bikin video buat kalian dan upload tiap minggu. Bye-bye. Halo guys, balik lagi di ABC.